Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di program PC Ibnu EPPN Klaten. Programnya apa? Tanya dong Gus. Ya, hari ini ada yang spesial. Apa nih kira-kira yang spesial? Kita ditemani oleh Ketua PC Ibnu Klaten. Tepuk tangan. Oke, sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu ya. Ada mungkin dari teman-teman yang belum tahu saya dan juga belum kenal saya. Perkenalkan dulu, nama saya Wahyu Muhammad Hanif. Ya, ini episode yang ketiga. Kayaknya ini episode yang terakhir ya. Oke, tidak usah berlama-lama. Kita langsung ke inti acara. Tanya Gus Fadil. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Gus, apakah boleh jika seseorang bergabung dalam sholat tarawih 8 rakaat di masjid, lalu pulang untuk melanjutkan sholat 20 rakaat dan witir di rumah, atau sebaliknya, mulai dengan 8 rakaat di masjid dan melanjutkan 20 rakaat di rumah setelah sholat witir? Dalam hal ini, apakah hal tersebut diperbolehkan menurut ajaran agama Islam, Ya. Gus? Sebenarnya ini persoalannya bukan agama Islam atau tidak, karena ini terkait dengan keyakinan akidah. Kalau bagi kita warga Nahdlatul Ulama yang memiliki keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, sesuai dengan arahan dan dawuh perintah dari para ulama kita, mengajarkan bahwa tarawih harus 20 rakaat. Artinya apabila kita sholat di tempat atau di satu daerah yang kebudayaan atau adatnya tersebut menggunakan sholat tarawih 8 rakaat, maka kita bisa melanjutkannya di rumah. Bisa melanjutkannya di rumah dengan menambah tarawih, kekurangan rakaat tarawihnya. Ya kalau baru 8 berarti sisanya nanti ditambah sholat witir. Next, untuk pertanyaan yang kedua dari Ziuni. Tanya dong Gus, bagaimana jika menjalankan puasa Ramadan tapi meninggalkan sholat baik disengaja ataupun tidak sengaja? Bagaimana Gus? Pertanyaannya, meninggalkan puasa Ramadan tapi tidak melakukan sholat dengan alasan bisa disengaja ataupun tidak. Ada dua pendapat. Ada salah satu ulama yang menjelaskan bahwa orang meninggalkan sholat itu karena dua hal. Yang pertama, karena alasan yang nggak mendasar, atau memang tidak mengakui atau nggak penting sholat, menganggap sholat nggak penting. Yang kedua, karena malas-malasan. Nah, dua penyebab ini menjadi implikasi atas hukum dari nanti hasilnya, kira-kira hukum puasanya seperti apa. Jika disandarkan dengan alasan yang pertama, karena menganggap sholat itu tidak penting atau memang tidak beragama Islam tapi tidak mau melaksanakan sholat, hal tersebut sama saja dihukumi dengan murtad. Artinya puasanya tidak bisa diterima sebagai sebuah ibadah puasa, karena secara nggak langsung orang itu murtad. Ya, kita tahu bahwasanya sholat itu adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin. Jadi barang siapa orang yang tidak melakukan sholat karena alasan yang pertama tadi, ya sudah secara langsung dihukumi sebagai murtad. Lalu alasan yang kedua karena malas-malasan. Jika malas-malasan, hukum dari puasa tersebut akan dianggap sebagai orang hanya melaksanakan kewajibannya tetapi tidak diterima ibadahnya oleh Tuhan. Ya akhirnya sia-sia dong, percuma kalau kita tidak melaksanakan sholat, tapi kita tidak melaksanakan sholat karena kita bermalas-malasan, tapi kita tetap berpuasa. Kalau bahasa Jawanya gabuk itu kali ya, gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga Gus dari Barokstar. Nah, inti pertanyaannya itu, jika ada orang mukmin yang sedang sakit, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, bagaimana hukumnya apabila ada orang mukmin yang sedang sakit perut karena menahan lapar ketika menjalankan ibadah puasa? Ya, apabila sebenarnya sederhana, kita tahu bahwa puasa itu salah satu hal yang harus kita jaga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu salah satu perwujudannya adalah terkait dengan pola makan, pola minum, dan lain-lain gitu. Artinya makan dan minum itu salah satu cara atau salah satu hal yang dikelola pada saat kita harus puasa.
Hawa nafsu sebenarnya tidak untuk dikalahkan, hawa nafsu itu sejatinya untuk dikelola. Karena hawa nafsu itu apabila kita alokasikan menuju hal yang baik, maka yang muncul adalah hal yang baik. Nah, sehingga apabila orang sakit karena berpuasa, itu tidak ada rumusnya. Karena dalam berpuasa sendiri kalau ditinjau dari segi kesehatan, pasti orang kalau mau operasi kan juga berpuasa. Artinya itu untuk mengatur pola metabolisme dalam hidup, dalam perut, atau dalam kita beraktivitas. Sehingga tidak ada alasan atau tidak ada hal yang mengakibatkan gara-gara lapar terus kita sakit atau bagaimana. Dan tentunya Allah sendiri pun juga berfirman di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa tidak ada hal apapun yang terjadi dalam hidup ini di luar batas kemampuan manusia, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak berpuasa. Oke guys. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Wisnu Prayogi. Izin tanya Gus, jadi gini, kalau takdir setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, lantas mengapa kita masih dianjurkan untuk berdoa Gus? Gitu. Ya, kenapa kita berkewajiban untuk berdoa? Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak akan merubah Allah tidak akan merubah suatu nasib kaum kalau kita tidak berusaha atau kita tidak berdoa. Sebenarnya kewajiban seorang hamba itu untuk berusaha berikhtiar. Adapun kewajiban Tuhan atau takdir-takdir yang sudah ditentukan Tuhan, itu pun sudah ada, takdir itu selesai pada pilihan baik dan buruk. Artinya dalam penyelesaian persoalan ataupun dalam menyelesaikan sebuah hal, sebuah permasalahan, itu tergantung atas diri kita. Diri kita menyelesaikannya bagaimana, kita memilih hal penyelesaian yang baik atau yang buruk, itu kembali pada diri kita. Sehingga berdoa menjadi salah satu hal, salah satu item yang penting dalam proses penyelesaian dalam banyak hal di kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita bisa merayu Tuhan tuh, kita berdoa menjadi salah satu media untuk kita bisa merayu Tuhan. Sehingga apabila kita memiliki ketidakmampuan untuk menyelesaikan sebuah persoalan, di saat kita bisa merayu Tuhan, maka kita akan diberikan petunjuk untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Intinya tidak ada hubungannya berdoa dengan takdir Tuhan, karena apapun itu tergantung diri kita juga, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Itu aja guys. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Tem 25. Nah, karena pertanyaannya sangat panjang, maka langsung ke inti dari pertanyaannya. Yang pertama, bolehkah beras yang terkumpul dari muzaki dijual oleh panitia zakat untuk membayar hutang pembangunan musola tersebut, Gus? Ya, terkait dengan zakat ini banyak hal yang harus dijelaskan sebenarnya. Cuman karena mungkin nanti akan berkesinambungan atau akan beruntut sampai mana-mana, kita langsung ke pertanyaan atau langsung ke ujung jawabannya aja. Sebenarnya konteks zakat itu tidak boleh digunakan untuk barang zakat dijual untuk pembangunan masjid, itu tidak diperbolehkan secara agama. Di Al-Quran sendiri pun tidak ada penjelasan terkait dengan masuknya masjid atau masuknya pembangunan masjid ke dalam mustahik penerimaan zakat, itu tidak boleh. Maka secara hukum fikih di aslinya tidak boleh. Cuman memang ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa apabila di satu desa tersebut ada pelaksanaan pembangunan masjid atau renovasi masjid atau tempat-tempat ibadah umum, namun tidak ada di situ masyarakatnya yang bisa untuk menyumbang. Artinya benar kondisi daerah tersebut benar-benar minim infrastruktur atau minim ekonominya. Yaitu ada salah satu pendapat yang mengatakan diperbolehkan untuk menjual zakat tersebut menjadi uang, dan uang tersebut disumbangkan ke masjid. Tapi karena kasus ini mungkin sudah jarang terjadi di Indonesia, dan di Indonesia sendiri pun saya yakin masyarakat Nahdlatul Ulama masih bisa untuk melaksanakan iuran untuk pembangunan masjid. Saya kira kita tetap menggunakan hukum aslinya saja. Artinya tidak diperbolehkan karena memang pembangunan masjid ataupun pembangunan fasum itu tidak termasuk dari mustahik atau kategori-kategori yang berhak untuk menerima zakat gitu.
Poin yang kedua nih Gus, bolehkah panitia memungut persentase dari hasil zakat dan tambahan uang dari muzaki dengan alasan biaya operasional? Gimana nih Gus? Ini ada dua pendapat, kita menjelaskannya agak lebar karena kalau secara sudut pandang fikih, panitia zakat itu tidak ada. Yang ada di bahasa fikih kita itu adalah, setahu saya tidak ada. Yang ada di bahasa fikih kita adalah amil zakat. Sementara standar atau kategori amil zakat sendiri itu adalah kelompok ataupun sebuah organisasi yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah secara sah, sehingga tidak termasuk beda antara panitia zakat dan juga amil zakat. Itu dua hal itu kita bedakan terlebih dahulu karena hasil jawabannya nanti akan kembali kepada rujukan di dua hal tersebut. Nah, untuk pertanyaan tadi apakah boleh zakat panitia atau amil zakat, amil atau panitia tadi ya yang tanya ya? Iya, panitia. Panitia ya. Nah, kalau panitia sebenarnya tidak boleh untuk mengambil atau untuk menghimpun persentase berapa persen dari hasil zakat tersebut untuk menjadi operasional. Itu tidak boleh sebenarnya. Cuman masih bisa kita cari jalan keluarnya karena memang nggak mungkin kan semua hari ini kita semua rujukkan ke amil zakat kepanitiaan kita di desa-desa, kan nggak mungkin. Sehingga salah satu jalan keluarnya adalah bagaimana kepanitiaan itu tetap bisa mendapatkan dana operasional, ya mungkin dirujukkan atau dikembalikan kepada kategori panitia zakat tersebut. Orang-orang panitia zakat tersebut kan masuk ke dalam kategori sabilillah. Nah, itu bisa kita ambilkan dari plotting itu yang nanti bisa kita gunakan untuk operasional, sehingga panitia zakat tersebut tidak mendapatkan bagian zakatnya, tapi bagian zakatnya yang atas dasar sabilillah, fisabilillah itu diambilkan dari jatah sabilillahnya itu tadi, digunakan untuk operasional. Gitu guys kira-kira. Untuk poin yang ketiga, apakah dibenarkan tindakan nadhir atau ketua panitia pembangunan seperti kasus di atas dalam pandangan fikih Gus? Ya, jawabannya sama di jawaban nomor 2 tadi. Dibenarkan atau tidak dibenarkan ya secara hukum tetap tidak boleh. Cuman secara hukum kalau berstatus sebagai panitia tidak boleh. Tapi kalau berstatus sebagai amil itu memang mendapatkan hak untuk untuk mendapatkan zakat tersebut. Maka persoalan zakat ini amat sangat penting karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Apabila jadi ada dua perbedaan antara panitia zakat dan juga amil. Itu dalam pentasaruf, proses pentasarufannya pun juga harus berhati-hati. Apabila panitia zakat itu kok menyerahkan zakat fitrah itu sebelum maghrib itu dihitung sah. Tapi kalau setelah maghrib atau setelah sebelum sholat Idul Fitri itu masih dihitung sah. Tapi kalau diserahkan setelah sholat Idul Fitri, statusnya panitia zakat itu menjadi tidak sah zakat tersebut. Namun kalau yang menyerahkan amil, menyerahkannya setelah sholat id itu masih bisa dihitung sah karena amil itu secara hukum fikih bisa menggantikan posisi kedudukan orang yang menerima zakat. Jadi mustahik, bukan muzaki ya, mustahik zakat. Jadi orang menyerahkan amil menjadi keterwakilan dari orang yang menerima zakat atau mustahik, gitu intinya. Oke guys. Yang terakhir dari Timur_sekali. Nah, pertanyaannya juga cukup panjang ini Gus. Oke, langsung ke intinya saja. Yang pertama, boleh atau tidak memberi makan terhadap pekerja sawah saat Ramadan seperti kasus di atas? Nah, jika tidak boleh, bagaimana solusinya Gus untuk mengingatkan hal tersebut? Dan jika boleh, adakah batasan atau ketentuannya Gus? Seperti itu. Boleh atau tidak itu pertanyaannya panjang banget ya, saya baca di kolom komentar itu karena menceritakan sebuah kejadian yang relate terjadi di tengah masyarakat. Nanti teman-teman untuk nyingkat waktunya bisa ngeliat langsung aja di kolom komentar atau nanti tim dari media bisa nyelipin pertanyaan di atas sini atau di bawah atau di mana lah, terserah lah ya.
Yang penting nggak kayak kemarin nutup wajahku. Ya, ya boleh atau tidak ya, karena kondisi keadaan tengah panen berat, apakah boleh untuk tidak berpuasa? Sebenarnya ulama-ulama kita sudah memberikan jalan keluar atau solusi. Ada yang mengatakan tidak boleh, tapi juga ada yang mengatakan boleh. Saya menukil pendapat dari salah satu ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam salah satu kitabnya itu memberikan penjelasan bahwa orang itu bisa membatalkan berpuasa apabila meliputi atau terdapat tiga syarat. Yang pertama, orang itu memiliki sakit yang mengancam mengancam kematiannya. Artinya gini, kalau orang sakit di dalam tubuhnya, apabila orang itu berpuasa, menjadikan kondisi tubuhnya itu menjadi tidak berfungsi salah satu organnya, sehingga memunculkan kematian, itu boleh orang itu untuk tidak berpuasa. Terus yang kedua, orang yang mungkin sakit-sakitnya tidak di dalam organ tubuh atau di luar, tidak di dalam organ tubuh, di luar. Contoh misal, ya orang sakit tapi mengkhawatirkan akan kesehatannya. Kalau orang itu berpuasa, justru akan memperparah kondisinya, tidak sampai mati ya. Jadi ada yang menyebabkan kematian, ada yang akibatnya atau sebabnya itu nanti bisa memunculkan membuat parah penyakitnya atau menjadi semakin parah penyakitnya karena tidak berpuasa. Itu juga boleh orang tersebut untuk tidak melaksanakan puasa. Nah, yang ketiga, dalam kondisi tertentu apabila orang tersebut benar-benar kalau tidak mukel atau tidak membatalkan puasanya, itu bisa memunculkan penyakit. Nah, mungkin dalam penyelesaian kasus ini di tengah sesuai dengan cerita yang tadi disampaikan di kolom komentar, di kolom pertanyaan tersebut, kan menceritakan bahwa kondisi di desa tersebut pada saat itu sedang mengalami panen raya, sehingga itu implikasinya jauh sampai ke soal hasil hasil kebutuhan pribadinya, artinya pemasukannya dan lain-lain. Dan ini akan berkembang pertanyaannya nanti. Terus terkait dengan hal tersebut, bagaimana Islam memandangnya, artinya seperti kuli, terus sopir bus dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang menjadi garis besar adalah apabila keadaan panen tersebut bisa, atau apabila pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan pada malam hari sehingga tidak mengakibatkan batalnya puasa, itu seharusnya ya tidak harus sampai membatalkan puasa. Tapi kalau memang pekerjaan itu harus dilaksanakan di siang hari dan mengancam orang tersebut untuk mukel puasa, ya mau bagaimana, mau nggak mau, artinya mengancam itu bisa sampai mengancam kesehatannya, orang tersebut sampai pingsan atau bahkan sampai meninggal dunia, ya itu memang harus mukel puasa. Namun dengan catatan dan syarat, tidak boleh diniatkan untuk mukel semenjak awal. Jadi orang harus niatnya puasa, harus ikut sahur dan melaksanakan puasa dari pagi sampai siang. Jadi niat mokel itu atau berkeinginan untuk membatalkan puasa di siang hari itu terjadi pada saat memang kondisi itu sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan berpuasa. Jadi nggak bisa kita, udah deh nggak usah puasa, wong besok kita ada kegiatan ini, nggak bisa. Ya, jadi kalau sudah sampai orang itu terancam pingsan dan ya tidak bisa dilanjutkan puasanya, ya otomatis ya nggak apa-apa, harus membatalkan puasanya. Dan yang terpenting jangan sampai diniatkan untuk tidak berpuasa, itu sih. Dan sebenarnya kalau kita yakin bahwa Tuhan memerintahkan itu kan untuk kesehatan dan kebaikan kita. Saya kira kalau di dalam tubuh kita sudah, di dalam pikiran kita, tubuh kita dan hati kita sudah ditanamkan rasa keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini akan berimplikasi baik, insya Allah tidak sampai melebar ke persoalan-persoalan yang mengkhawatirkan atau yang memperburuk keadaan kita. Itu kira-kira, guys. Oke, karena ini adalah episode terakhir, kami dari segenap kru dan PC Ibnu IPPNU Kabupaten Klaten memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata dan banyak salahnya. Kami mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf Lahir dan batin. Wih.